seorang hamba tidak pernah tahu apakah amalnya mendapatkan pahala ataukah tidak. Dalam posisi ketika kita tidak tahu, maka dukung dengan doa. Didukung dengan doa, berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala menerima amal yang kita kerjakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau membangun Ka'bah, beliau selalu mengiringi dengan doa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita tahu bahwa amal yang dilakukan oleh Ibrahim tentu saja amal yang sangat ikhlas. Beliau adalah imamul muttaqin, imamul mukhlisin. Beliau imam bagi orang yang bertakwa, imam bagi orang-orang yang ikhlas. Dan amal beliau sesuai perintah Allah. Dengan seluruh faktor ini, Ibrahim tetap berdoa kepada Allah Ta'ala agar amalnya diterima. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan, setiap satu batu bata yang disusun oleh Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah, beliau iringi satu doa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah amal kami. Sehingga Anda bisa bayangkan betapa banyak kalimat Rabbana taqabbal minna yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalam sewaktu beliau sallallahu alaihi wasallam mendirikan Ka'bah. Karena itu jamaah di belakang Allah, ini memberikan kita pelajaran jika kita adalah manusia yang sadar akan kelemahan dirinya. Dalam beramal kita sadar masih banyak kekurangan, dalam beramal kita sadar ikhlasnya wallahu a'lam, dan masih banyak kekurangan yang lainnya, maka kita lebih layak untuk mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Iringi setiap aktivitas amal yang kita kerjakan dengan berdoa kepada Allah, memohon agar Allah menerima amal kita. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, saya ingin membuat gambaran berkaitan dengan kegiatan amal yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kita bersama-sama beramal dalam bulan ini meskipun posisi kita berbeda. Ada yang beramal di Jogja, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Timur Tengah, dan di semua penjuru dunia. Namun semuanya melakukan gerakan yang sama. Semuanya melakukan aktivitas yang seragam. Mereka berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Ada yang khatam Quran selesai di waktu 10 hari, ada yang 10 hari 1 juz saja belum kelar. Dengan aneka warna manusia. Sehingga kita ibaratkan mereka ini seperti melakukan perjalanan bersama. Melakukan perjalanan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berasal dari titik-titik yang berbeda. Tapi semuanya bergerak yang seragam. Semuanya menuju Allah untuk beribadah kepadanya. Baik. Sehingga kita seperti rombongan. Dalam rombongan ini ada mereka yang secepat kilat. Keberangkatannya demikian cepat sehingga dia melaju lebih cepat jauh di depan kita. Ada yang seperti jalan di tempat. Ada yang dia bahkan tidak bergerak. Dengan aneka macam warna para hamba. Baik. Kaitannya dengan ini, saya ingin membuat sebuah analogi dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah bakat Allah Ta'ala. Kaum muslimin pada waktu Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah dulu ada calon raja Madinah. Sebelum Nabi SAW datang, dia mau dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Si Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah punya banyak pengikut. Bahkan dia mau dijadikan sebagai pemimpin, berarti bawahannya banyak. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka beliau dijadikan sebagai pemimpin Madinah. Muncullah rasa hasad pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum peristiwa Perang Badar, kemunafikan itu belum ada.
Sehingga mereka terang-terangan memusuhi dan tidak setuju ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Ketika itu posisi kaum muslimin masih lemah. Mereka masih punya musuh besar, yaitu musyrikin Quraisy yang ada di Mekah, dan beberapa Yahudi yang lainnya yang mereka belum ditaklukkan. Hingga terjadilah peristiwa Perang Badar, ada banyak sekali pemimpin orang-orang musyrikin yang meninggal. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, dan beberapa pemimpin yang lainnya. Ketika peristiwa ini, barulah orang munafik merasa gentar. Mereka tidak berani menampakkan permusuhan di hadapan Rasulullah SAW. Dan sejak saat itu, sejarah kemunafikan dimulai. Sejak saat itu, sejarah keberadaan orang munafik dimulai. Hingga terjadilah dialog antara Nabi SAW dengan seorang pendeta Nasrani asli Madinah yang bernama Abu Amir Al-Ausi. Abu Amir Al-Ausi ini ayahnya Handalah Ghasilul Malaika, anaknya seorang mujahid, bahkan ikut dalam peristiwa perang Uhud dan meninggal ketika peristiwa perang Uhud dalam kondisi junub belum mandi. Akhirnya jasadnya diangkat oleh malaikat dan dimandikan oleh malaikat. Makanya dikenal dengan sebutan apa? Handalah Ghasilul Malaika. Dialog antara Abu Amir dengan Rasulullah SAW. Abu Amir menuduh Nabi SAW, dan tadi Abu Amir ini pendeta Nasrani. Dia membaca Alkitab, dia membaca Taurat dan Injil. Abu Amir menuduh Nabi Muhammad SAW telah menodai agama Ibrahim. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Bal ji'tu bihi naqiyah safiyah." Bahkan aku bawa ajaran Ibrahim itu murni, tidak kecampuran dengan aneka kesyirikan dan tambahan-tambahan bid'ah yang lainnya, yang itu ditambah-tambahi oleh orang-orang kafir ketika itu. Namun Abu Amir tetap ngeyel dan dia bilang bahwa kau telah menodai ajaran Ibrahim. Akhirnya Abu Amir mengatakan sebuah kalimat, "Amatallahu ghariban wahidan manil kadhib minna." Siapapun di antara kita yang berdusta, maka Allah akan matikan dia dalam kondisi kesendirian. Nabi Muhammad SAW langsung mengucapkan amin. Yang berdoa buruk siapa? Abu Amir. Tapi kemudian oleh Nabi SAW tidak dibalas. Beliau hanya mengucapkan amin. Ketika itu Abu Amir berstatus dengan gelar Al-Fasik. Maka saat itu disebut Abu Amir Al-Fasik. Hingga akhirnya Abu Amir ini bersumpah, setiap ada pasukan yang melawan Nabi Muhammad SAW, maka Abu Amir akan ikut bergabung dengan pasukan itu. Peristiwa perang Uhud, Abu Amir bersama orang musyrikin. Peristiwa perang Ahzab, Abu Amir mendukung orang musyrikin. Dan beberapa peperangan yang lainnya, puncaknya suku Arab terakhir yang ditaklukkan. Pasca penaklukan kota Mekah, Nabi SAW menaklukkan Bani Thaqif dan Bani Hawazun yang tinggal di Taif. Ketika Bani Thaqif dan Bani Hawazun sudah ditaklukkan, benteng Taif sudah ditaklukkan, Abu Amir sudah kehilangan harapan. Akhirnya minggat ini orang datang ke Syam dan minta perlindungan kepada Raja Romawi. Sampai di posisi ini, dia mendapatkan suaka keamanan. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada kaum muslimin agar mereka melakukan perjalanan jihad menuju ke Tabuk di tahun 9 Hijriah. Dalam posisi ketika situasi Arab sudah aman. Aneka suku-suku yang dulunya memusuhi Nabi SAW di sekitar kota Mekah dan Madinah, semuanya sudah ditaklukkan. Tapi sekarang ada perintah untuk menaklukkan di seberang, di luar Jazirah Arab, yaitu di daerah Tabuk, yang itu masuk bagian pinggir wilayah Syam. Dan kaum muslimin merasa berat dengan itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung dalam Al-Quran, kenapa kalian merasa berat untuk melakukan keberangkatan berjihad? Araditum bil hayatid dunya 'alal akhirah? Apakah kalian lebih suka kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Maka pada tahun 9 Hijriah, pas ketika musim panas, dan awal musim panas, kurma belum panen. Persediaan bahan makanan terbatas. Menjelang kurma mau panen, keadaan cuaca yang sangat panas, mereka diperintahkan untuk keluar Madinah menuju ke kota Tabuk dengan menempuh waktu perjalanan 1 bulan. Anda kira-kira bisa mengukurnya. Mekah dan Madinah itu ditempuh dalam waktu 7 hari di zaman Nabi SAW. Jaraknya berapa?
Jaraknya berapa Mekah Madinah? 450 kilo. Berarti Madinah dengan Tabuk yang ditempuh 1 bulan, jaraknya kurang lebih 2000 kilo. Berangkatlah pasukan ini. Dan sebelum berangkat, ternyata orang munafik sudah mendapatkan pesanan dari Abu Amir Al-Fasik tadi untuk membuat sebuah masjid. Buatkan untukku sebuah masjid yang dekat dengan Masjid Quba ya. Yang nanti masjid ini akan saya gunakan untuk mengintai pergerakan kaum muslimin. Kita akan datangkan pasukan Romawi untuk mengalahkan Muhammad. Akhirnya dibuatlah sebuah masjid yang tidak jauh dari Masjid Quba. Masjid ini disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah dengan sebutan Masjid Dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Mereka yang telah membuat Masjid Dirar, masjid kekufuran dan dalam rangka memecah barisan kaum mukminin. Itu atas pesanan Abu Amir. Orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, silakan Anda sholat di Masjid Dirar sebagai bentuk peresmian masjid." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanggupi itu, namun pasca pulang dari Tabuk. Berangkatlah kaum muslimin menuju Tabuk. Tapi ada beberapa orang yang mereka ditinggal di kota Madinah. Mereka tidak ikut dalam perjalanan ini. Para ulama menyebutkan yang tidak ikut dalam ekspedisi perang Tabuk terbagi menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak ikut perang Tabuk karena mendapatkan mandat dari Nabi SAW untuk menjaga Madinah. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali sebenarnya sudah punya harapan besar untuk ikut berangkat jihad. Tapi karena Nabi SAW mengalihkan kepemimpinan Madinah kepada beliau, sehingga Ali harus bertahan. Sampai beliau, Nabi SAW memberikan motivasi kepada Ali untuk bertahan dengan mengatakan, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa." Apakah kau tidak merasa bangga ketika posisimu itu sebagaimana layaknya Nabi Harun ketika ditinggal oleh Nabi Musa? Baik, sehingga Ali ketika itu menjadi wali Madinah. Yang kedua, orang yang tidak ikut jihad karena mereka punya uzur. Para ahlul a'dzar yang sudah tua, kemudian yang sakit-sakitan, anak kecil, para wanita, dan seterusnya. Yang ketiga, orang yang tidak punya uzur dan dia awalnya diliputi dengan rasa malas sehingga tidak mau ikut bersama Nabi SAW. Namun setelah itu dia bertobat lalu menyusul perjalanan bersama Rasulullah SAW. Orang ketiga ini contohnya bernama Abu Khaythamah. Yang keempat, ahlul a'dzar, orang yang tidak punya uzur. Orang yang tidak punya uzur, laisa min ahlil a'dzar. Dan dia malas untuk ikut berangkat. Dan dia tidak menyusul Rasulullah SAW. Namun orang ini siap untuk mendapatkan hukuman dari Nabi SAW apabila beliau pulang. Dan mereka dihukum oleh Allah dengan diboikot selama 40 hari. Contohnya, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan beberapa sahabat yang lainnya, yang ketika Nabi SAW pulang, mereka diboikot selama 40 hari. Ceritanya sangat panjang disebutkan oleh An-Nawawi, di Riyadhus Shalihin, ada hadis panjang tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. 4 golongan yang pertama ini tidak dicela oleh Allah. Mereka bukan tipe orang yang tercela. Walaupun yang terakhir itu malas, tapi mereka jujur. Sehingga saat dalam posisi mereka mendapatkan hukuman, mereka siap untuk menerimanya. Jenis yang terakhir inilah yang dicela oleh Allah. Bukan orang yang punya uzur. Dan dia malas untuk berangkat, tapi banyak alasan. Sehingga saat Nabi SAW pulang, mereka memberikan banyak alasan untuk minta maaf kenapa mereka tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Tabuk. Sudah? Untuk jenis orang kelima inilah yang disebut dengan kelompok orang munafik. Surat At-Taubah yang diturunkan oleh Allah menjelaskan siapakah kelompok yang kelima ini. Sehingga ketika surat At-Taubah ini turun, orang munafik sampai ketakutan keluar rumah. Makanya surat ini diistilahkan oleh Ibnu Abbas dengan Suratul Fadhihah. Disebut dengan surat Al-Fadhihah. Di Quran ada berapa surat Al-Fadhihah? Ada berapa? Ada 1. Al-Fatihah itu yang di depan. Ini Al-Fadhihah namanya. Bukan Al-Fatihah. Al-Fadhihah pakai dot. Saudaranya sod.
Suratul Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan. Siapa yang dipermalukan? Yang dipermalukan adalah orang munafik. Maka Bapak Ibu kalau membaca surat At-Taubah, nek dititeni ya, paham sambil dititeni. Nanti akan menjumpai banyak sekali kalimat. Wa minhum man. Wa minhum man. Di antara mereka ada yang seperti ini. Di antara mereka ada yang seperti ini. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang menuduh Muhammad telah makan zakat. Dan aneka cacatnya orang munafik yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Wa minhum man, di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin ngerti seperti apa sih karakter orang munafik, Anda baca surat At-Taubah. Itu menjelaskan tentang bagaimana karakter orang munafik. Kelompok yang kelima, yang mereka malas untuk melakukan keberangkatan jihad, tidak ikut bersama rombongan, tapi mereka banyak alasan. Mengenai kelompok yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah, "Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan, walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Walau aradul khuruja, kalau mereka mau keluar ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'addu lahu uddatan, seharusnya mereka persiapan. Sehingga kalau orang itu mau berangkat ibadah, mau berangkat jihad, dan Ramadan itu adalah momen jihad. Jihad siang dengan puasa, jihad malam dengan qiyam. Kalau orang mau jihad, seharusnya gimana? Persiapan. Dan itu yang bisa menjadikan kita sebagai, kita bisa mengambil pelajaran. Kalau serius mau beribadah, serius mau jihad, harusnya apa? Persiapan. Mohon maaf, misalnya, ada sebagian di antara jamaah yang kalau membaca Quran pelegu misalnya. Ya. Bar pelegu. Ini kok berat sekali. Susah dia baca Qurannya. Di saat orang ketika tadarus cepat, dia bacanya pelan sekali. Baik. Kita menghargai orang yang dalam proses belajar. Cuman kadang yang jadi masalah, mereka yang dalam kondisi seperti ini terkadang kurang persiapan. Sehingga ketika ditanya, "Bapak, kalau di luar Ramadan gimana?" Ya orang baca Quran. Seharusnya kan momen di luar Ramadan Anda manfaatkan untuk berlatih. Saya mau persiapan, ini mau masuk Ramadan. Saya ingin ketika Ramadan bacaan Quran saya udah bagus, sehingga saya bisa baca Quran dengan cepat, lancar. Maka menjelang Ramadan atau sebelum Ramadan persiapannya lebih panjang. Mungkin 6 bulan dia kursus baca Quran, dipersiapkan betul. Itulah contoh orang kalau mau berangkat jihad, yang dilakukan apa Pak? Persiapan. Dia persiapan senjata, dia persiapan tenaga, persiapan kendaraan, dan seterusnya. Karena Allah perintahkan, wa'iddu lahum min quwwatin wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka ketika kalian mau berangkat jihad. Sehingga sebelum orang berangkat seharusnya persiapan. Kaum muslimin ketika mereka mau berangkat haji atau umroh, itu rata-rata persiapan. Fisiknya dipersiapkan, dijaga kesehatannya, dan seterusnya. Hal yang sama seharusnya juga kita lakukan ketika kita mau jihad di bulan Ramadan. Lakukanlah persiapan agar saat masuk bulan Ramadan kita sudah siap untuk mengejar ketertinggalan. Baik, kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik. Walau aradul khuruja la'addu lahum uddatan walakin karihallahum bi'atsahum. Andai kan mereka serius mau berangkat, seharusnya mereka persiapan. Namun ada satu kalimat yang barangkali perlu diingat, yang merem tolong melek dulu ya. Di mana Allah mengatakan, walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum. Namun Allah nggak suka mereka ada dalam barisan jihad itu, fathabbatahum, sehingga mereka dibuat malas untuk ikut berangkat. Saya ulang ya. Kalimatnya gimana? Allah tidak suka mereka ada dalam barisan jihad itu sehingga mereka dibuat malas. Maksudnya gimana, Pak? Terkadang
ada beberapa orang yang dia tidak diikut sertakan dalam kegiatan ibadah. Sebabnya karena malas. Dan ternyata jika kita telusuri, karena Allah nggak suka kepada dia sehingga dia tidak diajak dalam rombongan. Anda bisa bayangin kayak gini ya. Orang tua mau melakukan keberangkatan, safar ke kota A. Tapi orang tua nggak suka sama anak yang pertama. Sehingga seluruh anaknya diberitahu, lalu mereka dibilangin, nanti anak pertama ini jangan dikasih tahu ya. Kita akan tinggal dia. Saya nggak suka, bapak nggak suka kalau dia ikut. Ketika bapaknya nggak suka anak ini ikut, nggak diberi hidayah, nggak diberi petunjuk, tidak diberitahu. Tidak dipersiapkan perbekalannya. Pada saat berangkat, ditinggal. Kira-kira sebagai anak yang masih punya rasa cinta kepada orang tua, senang atau tidak, Pak? Bahagia atau susah? Susah. Sehingga saat dia masih punya harapan besar kepada orang tuanya, lalu dia ditinggal oleh orang tuanya, dia akan merasa susah. Bayangkan hal yang sama seperti itu. Rombongan sudah berangkat, ternyata Allah nggak ngasih hidayah kepada orang ini, menunjukkan Allah benci kepadanya. Baik, Anda buat permisalan. Ini adalah rombongan ibadah yang sedang melakukan perjalanan ketaatan menuju Allah. Namun dalam kondisi seperti ini, ada beberapa di antara kaum muslimin yang mengidap penyakit malas luar biasa. Buka Quran, baru 1-2 lembar, ngantuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wis merem. Baru minta perlindungan kepada setan. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Begitu malasnya dia. Sehingga siang isinya banyak tidur, malam dia bergadang tapi tidak untuk sesuatu yang bermanfaat, buka HP bukan dalam rangka untuk sesuatu yang bermanfaat, cuma nonton-nonton yang nggak manfaat. Dia diliputi dengan rasa malas. Rombongan sudah berjalan jauh, tapi dia seperti jalan di tempat. Hal yang perlu disadari, ini orang yang tidak melakukan perubahan sama sekali ketika bulan Ramadan, bisa jadi karena Allah nggak suka sama dia, sehingga dia tidak diikutkan dalam rombongan perjalanan ketaatan. Jika itu terjadi pada diri kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini adalah musibah. Maka mereka sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Ada yang berjalan jauh, ada yang sudah khatam. Beberapa orang sudah khatam setelah 10 hari pertama. Berarti dia sehari 1 juz, sehari 3 juz. Ada yang sudah dapat sekian belas juz. Tapi kita belum dapat apa-apa, 1 juz saja belum kelar. Bisa jadi karena Allah nggak suka kita berada dalam barisan orang-orang yang sedang melakukan ketaatan kepadanya. Terus bagaimana Pak yang bisa kita lakukan kalau ternyata itu terjadi pada diri kita? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah setelah kita introspeksi. Barangkali karena ini adalah dosa dan kesalahan saya. Perbanyak bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena yang menyebabkan seorang hamba dia tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah adalah disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Dosa digambarkan oleh Nabi SAW seperti noda hitam yang ditaruh di beningnya hati seorang hamba. Karena batin itu seperti cermin. Batin seperti cermin. Sehingga ketika terlalu banyak dosa, ibarat cermin itu dinodai dengan aneka kotoran. Rasulullah SAW mengatakan, idza akhta'al abdu khati'atan. Ketika seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Maka dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Semakin banyak dosa, semakin banyak noda-noda hitam. Fa in taba wastaghfar. Kalau dia bertobat dan mohon ampun, sugila qalbuhu. Hatinya dibersihkan. Wa illa zada hatta ta'lu qalbahu. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka akan semakin bertambah itu noda-noda hitam, hingga noda itu menutupi permukaan hatinya. Quran kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa orang sampai susah ditembus hidayah? Karena ada ron,
dalam hati mereka disebabkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Yang kedua, iringi dengan tawakal kepada Allah. Bahwa dalam menjalankan ibadah, manusia akan menghadapi aneka tantangan. Dan kita tahu diri kita ini lemah. Maka keberhasilan seorang manusia hanya akan bisa terwujud kalau ditolong oleh sinten, Pak? Allah. Ketika dia ditolong oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah tidak berfirman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasjud, Iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli, tapi Allah firmankan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga seorang hamba hanya bisa beribadah atas pertolongan dari Allah, bi'aunillah. Maka kita disyariatkan untuk banyak minta pertolongan kepada Allah. Dan itu merupakan bukti tawadhu seorang hamba di hadapan Allah ketika dia beribadah. Tidak merasa bisa, tidak merasa hebat, tidak merasa mampu, tapi merasa bergantung kepada petunjuk dari Allah dan pertolongan dari Allah. Itulah bentuk tawakal ketika ibadah. Jenengan nek golek donya nyambut gawe diajarkan untuk apa? Tawakal. Menungso nek arep nyambut gawe diajarkan untuk tawakal. Maka hal yang sama yang perlu diperhatikan. Ketika kita mau mencari akhirat, kita juga diajarkan untuk tawakal. Sebagaimana saat kita mencari dunia, kita diajarkan untuk tawakal, maka saat mencari akhirat, jadilah hamba yang bertawakal. Itulah yang dimaksud dengan manzilatul ikhbat. Derajat ikhbat yang merupakan salah satu tingkatan orang yang beribadah kepada Allah. Manusia dalam melakukan ibadah bertingkat-tingkat levelnya. Salah satunya adalah level ikhbat. Bagaimana bentuk level ikhbat? Ibnu Qayyim rahimahullah punya sebuah buku judulnya Madarijus Salikin fi Manazilis Sairin. Tafsir dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim jadi buku 3 jilid. Judulnya Madarijus Salikin. Dalam buku ini beliau menjelaskan level-level orang yang beribadah kepada Allah. Dan salah satu di antara levelnya kata beliau, wa min manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhbat. Salah satu di antara level iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah level ikhbat. Bagaimana bentuk level ikhbat? Beliau kemudian menjelaskan definisi ikhbat. Al-ikhbat berasal dari kata al-khabat, yang secara makna bahasa artinya adalah al-makanul munkhafid, tempat yang landai. Sehingga makna ikhbat, level ikhbat adalah orang beribadah diiringi tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah namun diiringi dengan bentuk tawadhu kepada Allah. Dia nunduk, makin nunduk, merem. Insyaallah. Demikianlah yang terjadi pagi ini di Masjid Al-Aman. Betul nama-nama ya? Apa hukum merem ketika kajian? Hah? Apa hukum merem ketika kajian? Nyaman ya? Iya. Nyaman, tenang ya. Adem ayem, merem. Oke, betul nama-nama. Baik, kita lanjutkan. Manzilatul ikhbat tadi adalah orang dalam posisi apa? Tawadhu ketika dia beribadah. Dan manusia ketika tawadhu saat dia beribadah, dia tidak merasa bisa, dia tidak merasa mampu, tapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan baginya. Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, la tada'anna hadhil kalimat fi kulli duburis salawatil maktubah. Wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan kalimat berikut di setiap ujung salat wajib. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku. Kita minta pertolongan kepada Allah.
Sebagai bukti kalau kita adalah orang yang tawadhu. Ora kroso iso, ora kroso pinter, ora kroso mampu. Tapi lebih mengedepankan perasaan, saya kalau tidak engkau tolong ya Allah, nggak mungkin berhasil. Demikianlah karakter seorang hamba yang tawadhu ketika beribadah. Dan orang yang tawadhu, maka hidayah akan banyak mengalir. Sebab hidayah itu turun dari mana, Pak? Turun dari atas. Ibarat air hujan yang turun di muka bumi. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang ulama di zaman tabi'in yang bernama Abdullah bin Mu'taz al-Abbasi. Beliau pernah mengatakan, al-mutawadi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman kama anna al-makan al-munkhafid aktsar wajhil ardi buqa'an ma'a. Orang yang tawadhu ketika dia proses belajar, ketika dia melakukan ibadah, adalah orang yang paling banyak dapat ilmu dan paling banyak dapat hidayah. Karena ibarat air. Air itu mengalir dari mana? Dari bawah ke atas. Dari sumur ke tandon, gitu. Air mengalir dari mana? Dari atas ke bawah. Bukan dari sumur ke tandon. Bukan. Dari tandon balik ke sumur. Yang namanya air, dia mengalir dari atas ke bawah. Maka hidayah itu turun dari Allah. Ilmu itu turun dari Allah. Sehingga siapakah orang yang paling banyak menampung hidayah? Yang paling tawadhu. Perlombaan kita ada di sini, jamaah. Maka seorang hamba yang tawadhu di hadapan Allah, ketika dia beribadah, tidak merasa hebat, tidak merasa mampu, tidak merasa bisa, dan seterusnya. Tapi hatinya lebih banyak bergantung kepada Allah, nanti akan lebih banyak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kata kunci ini barangkali sering dilupakan orang. Sehingga saat menghadapi bulan Ramadan, insya Allah aku kuat. Saya nom kok. Kuat. Umur berapa Pak? 70. Sana. Tapi aku saya kuat kok Mas. Ya mungkin Anda secara fisik bisa. Cuman kita tidak tahu di depan ada apa. Tapi berusahalah untuk selalu menanamkan ketergantungan batin kepada Allah. Sebab ini kata kunci keberhasilan. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya posisi kita sudah dalam kondisi ketinggalan? Sekarang tolong Pak Ustadz jelaskan apa solusinya. Kita bicara solusi. Bagi mereka yang sekarang ketinggalan, yang mungkin dalam waktu 10 hari ini 2 juz belum kelar, 3 juz belum kelar, rasanya malas sekali. Mau sedekah kok berat banget. Mau ibadah rasanya berat, di sini mau ngantuk, nekak merem. Turu. Apa yang harus dilakukan sementara saya sudah ketinggalan jauh? Teman-teman saya sudah jauh tapi saya masih berada di belakang. Baik. Bagi Anda yang barangkali ketinggalan, coba kita dengarkan cerita berikut ini. Ada sahabat yang tadi diliputi rasa malas, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah, lalu menyusul rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyusul itu lebih berat dibandingkan ikut rombongan dari awal. Karena mungkin dia sendirian. Tapi butuh tekad yang jauh lebih kuat. Demikianlah yang dialami oleh Abu Khaisamah. Abu Khaisamah ketika itu berada di kebunnya. Dan dia termasuk salah satu di antara sahabat Ansar yang punya banyak kebun kurma. Ini kalau saya tinggal ikut berangkat ke Tabuk, perjalanan berangkat 1 bulan, pulangnya 1 bulan, belum kegiatan di Tabuk yang kurang lebih juga butuh waktu 1 bulan. Berarti butuh 3 bulan untuk berpisah dari keluarga. Siapa yang nanti akan ngurusi kebun? Padahal sementara kebun ini sebentar lagi mau panen. Akhirnya Abu Khaisamah masuk ke dalam kebunnya, kemudian dia masuk ke dalam sebuah tenda bersama istrinya. Dalam posisi dia beristirahat bersama istrinya, di dalam kebun, di dalam tenda, di dalam kebunnya, Abu Khaisamah kemudian berpikir, Nabi Muhammad SAW kepanasan. Saya di sini bersama istri saya berteduh di dalam kebun. Beliau kemudian muncul rasa
tidak tega kepada Nabi SAW, semangatnya hidup kembali. Lalu Abu Khaythama mengatakan kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan menyentuhmu sampai aku menyusul Rasulullah SAW. Tekad kuatnya muncul. Berangkatlah Abu Khaythama. Beliau menyusul dengan kecepatan yang lebih karena rombongan ini sudah jauh. Akhirnya Nabi SAW melihat dari kejauhan ada orang sendirian mendekat. Diinfokan oleh para sahabat, ya Rasulullah, di sana ada orang sendirian yang mendekat. Apa kata Nabi SAW? Kun Abu Khaythama. Itu adalah Abu Khaythama. Ternyata betul, yang datang adalah Abu Khaythama. Maka seperti ini yang barangkali bisa kita tiru. Barangkali ada di antara kita yang tertinggal. Coba kita susul dengan tekad yang lebih kuat, Pak. Yang ketinggalan. Kun Abu Khaythama. Jadilah seperti Abu Khaythama. Menyusul ketertinggalan. Dengan semangat yang kuat, pada saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita berharap walaupun kita melakukan ibadah di tanah air, semoga tidak kalah dengan mereka yang beribadah di tanah suci. Bisa nggak kira-kira? Yang di tanah suci kan kalau malam itu mungkin nggak tidur dia. Taraweh di Madinah sekian puluh rakaat. Di Mekah sekian puluh rakaat. 1 juz. Kita berapa? Kalau taraweh? Berapa? Di Al-Aman berapa juz? Berapa? Nggak sampai 1 juz. Masya Allah. Baik. Sama seperti di masjid yang lainnya. Jadi barangkali kalau taraweh di masjid kita kalah dengan yang ada di sana. Namun kita berharap semoga nanti bisa kita tambahkan dengan qiyamul lail. Kita tambahkan dengan bacaan-bacaan Quran yang lain. Semoga tidak kalah dengan mereka yang berada di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Salat jam berapa? 10 menit lagi. Baik. 10 menit lagi barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau memberikan masukan dan saran, kami persilakan. Ada yang mau disampaikan?